Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Malam hari ini, sebelum kita beristirahat, karena sudah lelah sepanjang hari, kita tahu ya, kita masih membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, malam hari ini, kita akan renungkan firman Tuhan secara singkat. Dan kita tahu, firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara, malam hari ini saya beri judul renungan kita, Janji Allah kepada Nuh. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu bagaimana cerita tentang seorang Nuh. Dia mendapatkan kasih karunia daripada Allah oleh karena bagaimana saat itu ya, dunia sudah rusak. Dalam Kejadian 6, kemudian kita melihat bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Nuh ya, yang luar biasa. Dan kita baca itu di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-1 ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita melihat di sini janji Tuhan kepada Nuh itu terbukti. Kenapa? Karena kita tahu pada waktu kejadian daripada air bah yang menutupi seluruh permukaan bumi ini selama 40 hari 40 malam, tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa hidup di luar bahtera Nuh. Ya. Dan setelah Nuh melewati itu, Tuhan memberikan janjinya kepada Nuh. Ya. Tadi saya katakan bahwa dia mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Saudara dan saya juga mendapatkan kasih karunia yang sama daripada Allah. Saudara dan saya dipilih ya oleh Allah. Ya, dan kita melihat bagaimana pada saat itu setelah bumi ini diporak-porandakan oleh Tuhan, hancur semua, saudara, tidak ada yang hidup. Dan tinggal Nuh dan keluarganya. Ya. Lalu dikatakan di situ janji Allah. Dia berjanji, ya, beranak cuculah, saudara, luar biasa. Ya, dan terbukti. Setelah itu anak cucu daripada Nuh berkembang biak lalu memenuhi muka bumi ini, termasuk saudara dan saya adalah anak cucu daripada Nuh. Ya. Tapi kita melihat, saudara, kenapa Allah begitu memperhatikan Nuh? Karena kita melihat yang pertama, di saat-saat manusia berbuat dosa di sekitar daripada Nuh, dan kita melihat itu ya di dalam Kejadian 6 ya. Ayatnya kelima dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Lalu lihat, saudara, ini hal yang sangat mengerikan. Ya, kenapa? Karena Tuhan kalau dia berfirman pasti terjadi. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara, perhatikan baik-baik. Ada satu hal yang luar biasa. Kenapa? Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, Nuh mendapatkan janji-janji daripada Allah, yaitu apa? Diberkati anak cucunya memenuhi muka bumi ini dan menguasai bumi ini. Tapi ada yang harus dilakukan oleh seorang Nuh. Dia rupanya pada saat itu, saudara, ya, di mana dunia penuh dengan kejahatan, tetapi Nuh dan keluarganya tetap taat kepada Tuhan. Ya, dan di situ kita melihat di situ ayat ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan ini hal yang luar biasa. Saudara dan saya, kita juga mendapatkan hal yang sama. Saudara dan saya mendapatkan kasih karunia daripada Allah kita, Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus mati bagi saudara dan saya, ganti saudara dan saya. Itu adalah kasih karunia yang teristimewa. Dosa kita diampuni.
Dosa kita dihapuskan. Yang tadinya merah seperti kirmisi menjadi putih seperti salju, saudara. Bersih di hadapan Allah. Segala pelanggaran kita dilupakan oleh Allah. Ya, saya selalu katakan, ada satu hal yang Tuhan selalu tidak pernah ingkar janji. Dalam hidup kita melihat Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi ada satu hal, Tuhan Yesus amnesia kalau kita berdosa, saudara. Dia malah justru ganti kita mati di atas kayu salib. Ya, dia lupa kalau kita sudah berdosa. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi saudara dan saya. Itu yang luar biasa. Nah, ini saudara kita melihat apa yang dilakukan oleh Nuh. Setelah dia mendapatkan kasih karunia. Saudara, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, dia berjanji kepada Nuh, dia akan memberkati anak cucunya. Dia akan juga melakukan hal yang sama bagi saudara dan saya. Di saat saudara dan saya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Lalu apa yang kita dapat di situ? Ya. Ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi ada dua hal, saudara. Ya. Dia yang tidak bercela, artinya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dia pada waktu orang-orang sedang berdosa. Dan yang kedua, dia hidup bergaul dengan Allah. Saudara dan saya, Tuhan ingin saudara dan saya hidup bergaul dengan dia. Bergaul dengan dia dalam hal apa? Baca firman. Ya, berdoa kepada dia. Ya, ada waktu memuji dia, saudara. Oh, haleluya. Allah kita sangat luar biasa. Ya. Saya sangat terkesan, beberapa waktu lalu saya lihat di YouTube itu ada di gereja di Amerika, mereka lagi latihan, saudara. Latihan lagu. Ya, haleluya, 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 haleluya. Ya. Kemudian ada background vokal, saudara, yang begitu tinggi nadanya. Dan itu diyakini bahwa itu adalah suara malaikat. Bayangkan, saya bayangkan pada waktu itu saya sampai merinding, saudara. Ya. Bayangkan ya, kita yang mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Bersama Yesus di sorga. Nanti kita di sorga hanya memuji, membesarkan nama dia. Hanya menyembah dia. Seperti tadi itu lagu itu tadi kata haleluya, haleluya. Kita sering nyanyikan lagu itu kan, saudara. Dan ada background vokal saudara yang sangat tinggi dan tidak putus-putus suaranya. Dan mereka heran, saudara, yang sedang latihan nyanyi itu 7 orang. Suaranya rendah tapi itu tinggi sekali nadanya. Dan itu adalah suara malaikat. Aduh, saya bisa bayangkan, saudara. Kalau nanti satu saat kita di sorga bersama-sama ya, kita memuji Tuhan seperti begitu, saudara. Ya, dengan keterbatasan kita, apalagi seperti saya nggak bisa nyanyi, saudara. Tapi puji nama Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kita. Ya, karena apa? Janjinya tidak pernah salah, saudara. Saudara dijanjikan oleh Allah untuk hidup bersama dengan dia di sorga. Dan itu dia tidak pernah ingkari. Dan kita akan menikmati itu. Saudara dan saya akan menikmati itu. Dan puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan sorga. Ya, mari. Kita yang sudah diberikan janji-janji oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Menjadi saksi di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.